Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di kelas nahwu kita. Kita kembali lagi melanjutkan bab al-masdar, ya. Bab al-masdar. Baik, insya Allah sederhana karena sebelumnya 2 pekan lalu kita sudah menyinggung tentang bab al-masdar, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan anwa'ul maf'ul mutlak. Namun sebelumnya kita bisa murojaah sebentar bahwasanya apa sih itu masdar? Masdar adalah isim mansub, ya, al-ismul mansub yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'il. Ya, masdar itu adalah isim mansub yang datang di urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Ya. Baik, di sini waktu itu kita sudah sampaikan ya kalau tasrif dimulai dengan fi'il madhi dulu, kemudian fi'il mudhari, baru masdar. Nah, ini yang disebut dengan di urutan posisi masdar ini yaitu di urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Seperti contohnya doroba itu fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari, dorban. Oke, doroba yadribu dorban. Syariba yashrobu syurban. Oke. Akala yakulu aklan. Fataha yaftahu fathan. Dhahaba yadhabu dhahaban. Ya, dan seterusnya. Ya, dan urutan ketiga ini di dalam tasrif dinamakan masdar. Memang biasanya masdar itu dinasobkan, ya, mansub. Baik. Kemudian tapi tidak apa namanya tidak memungkinkan juga kalau masdar itu berada di posisi mubtada atau khobar atau sebagai fa'il, ya, memungkinkan seperti itu. Maka keadaannya yang mengikuti. Kalau dia sebagai fa'il maka dia marfu'. Oke, kalau sebagai mubtada atau sebagai khobar dia marfu'. Oke. Adapun kalau masdar yang dinasabkan ini, ya, kita membahasnya sebagai al-maf'ul mutlak. Al-maf'ul mutlak, ya. Nih, al-maf'ul mutlak selalu mansub. Kaidahnya al-maf'ul mutlak selalu mansub. Waktu itu kita juga sudah singgung bahwasanya maf'ul mutlak di sini itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama al-muakkadu li'amilihi atau muakkadun lil fi'il. Oke, sebagai penegasan fiilnya. Seperti hafidta ad-darsa hifdon. Ya, kamu loh udah menghafal pelajaran, ya, benar-benar udah menghafal. Ya. Wa nahwu farihtu biqudumika jadalan. Aku loh senang. Farihtu itu aku loh senang. Bi kudumika dengan kedatanganmu jadalan. Jadalan di sini artinya sama dengan fiilnya fariha. Senang, sangat senang banget jadalan. Oke. Dari jadila yajdalu jadalan. Oke ya. Seneng banget. Tapi kok nggak sama dengan seharusnya kan Farhan. Boleh kita bisa memakai Farhan atau Jadalan. Boleh. Oke ya, bedanya nanti yang akan kita bahas di Anwa al-Maf'ul al-Mutlaq. Oke. Fungsi yang kedua yaitu mubayyin li nau'il amil, menjelaskan nau'nya, ya, menjelaskan nau'nya. Nah, menjelaskan nau'nya ini bisa berupa mudhof ilaih, seperti ahbabtu ustadi, aku loh suka dengan pak guruku. Hubbal waladi abahu, seperti kayak sukanya, sayangnya, hormatnya anak ke bapaknya. Hubbal waladi, hubba di sini masdar, maf'ul mutlak.
Oke, sebagai maf'ul mutlak mansub, wa huwa mudhaf dan dia sebagai mudhaf juga. Kalau ada mudhaf, ada mudhaf ilaihnya yaitu al-waladi. Ahbabtu ustadi hubbal waladi. Oke. Kemudian contohnya lagi waqaftu lil ustadi wuqufal muaddabi. Ya, aku loh berdiri di hadapan ustad dengan apa namanya? Dengan berdiri yang apa namanya? Hormat ya, dengan beretika. Ya, nggak sembarang berdiri di depan ustadz, melainkan berdirinya dengan yang sopan. Al-mu'addab di sini adalah sopan. Oke ya. Atau bisa juga berupa sifat ya. Sifat yang waktu itu ya. Intalaqtu misalnya intalaqat as-sayyaratu intilaqan sari'an. Misalnya kata intilaqan sari'an. Oke ya. Bahwasanya mobil itu loh melaju dengan lajuan yang sangat cepat. Intilaqan sari'an. Itu termasuk mubayyin linnau yang berupa sifat. Ya, sari'an itu sifatnya dari intilaqan. Baik. Fungsi yang ketiga yaitu mubayyinu lil adad, mubayyinu lil adadi, yaitu menjelaskan jumlah atau bilangan. Seperti contohnya dorobtu al-kasula dorbataini. Dorobtuhu salasa dorbatin. Oke. Aku loh memukul si kasul ini, si pemalas ini dengan 2 pukulan. Atau aku memukulnya loh dengan 3 pukulan. Nah, ini dinamakan mubayyin lil adad. Banyak contoh di dalam Al-Quran ya. Apa namanya? Nanti kita coba lihat dulu di ayat berapa dan surat apa. Baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang kita masuk ke anwa al-maf'ul mutlak. Ya, anwa jenis-jenis maf'ul mutlak. Wa huwa qisman. Mohon dibacakan Mbak Risma. Ada Mbak Risma di sini? Baik, Mbak. Wa huwa kismani lafdiyun wa ma'nawiyun fa in waqafa Bukan lafduhu wakofa, wafako. astagfirullah. Fa in wafaqa lafduhu lafdu fi'lihi fa huwa lafdiyun. Nahwu qataltuhu qatlan wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdihi fa huwa ma'nawiyun. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wukufan wa ma asbaha dzalik. Ya, ini di dalam matan Ajrumiyahnya, sedangkan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidnya menjelaskan wa aqulu di sini. Tapi sebelumnya, yuk kita artikan dulu maf'ul mutlak. Terima kasih Mbak Risma. Maf'ul mutlak ada 2 bagian, lafzi dan maknawi. Kalau tadi yang awal tadi dijelaskannya adalah fungsi maf'ul mutlak. Sementara yang kedua ini pembagian maf'ul mutlak ada 2 bagian, lafzi dan maknawi. Lafzi dan maknawi. Maf'ul mutlak lafzi, maf'ul mutlak maknawi. Jika lafal maf'ul mutlak sama dengan lafal fiilnya, maka ini dinamakan lafzi. Contohnya, ini contohnya mudah ya, seperti kotal tuhu kotlan, borob tuhu borban, oke, farih tu farhan, ya. Maf'ul mutlaknya pelafalannya sama dengan fiilnya. Oke. Apa itu dinamakan maf'ul mutlak lafzi. Dan jika maknanya sama, ya, ini yang kedua, jika maknanya sama sedangkan lafalnya tidak, enggak, ya, maka ini dinamakan maknawi. Contohnya jalastu dan ya jalasa sama qo'ada itu sama artinya, sinonim. Kalau kita dalam bahasa Indonesia ada namanya sinonim, persamaan kata. Oke, persamaan makna. Jalas tu dan ya, jalas tu aku lo duduk dan benar-benar duduk gitu. Jalas tu dan atau kumtu wukufan. Koma sama wakofa ya, itu sama artinya berdiri. Oke, kumtu wukufan. Ya, ini kalau maknanya sama dengan dengan fiilnya, maka dinamakan maf'ul mutlak maknawi.
Baik. Kemudian Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid menjelaskan wa aqulu dan aku berkata yang qasimul masdarul ladzi yunsabu ala annahu maf'ul mutlaq ila qismin. Masdar yang dinasabkan sebagai maf'ul mutlak dia dibagi dua ya. Yang pertama ma yuwafiqu al-fi'lan nasiba lahu fi lafdihi bi an yakuna mustamalan ala hurufihi. Nah, ini yang perlu di apa namanya lebih didetailkan ya. Tadi kan hanya apa lafalnya loh, lafal maf'ul mutlaknya itu loh sesuai dengan fiilnya. Nah, ini lebih didetailkan. Selain itu, hurufnya itu sama. Selain itu juga wafi maknahu, maknanya juga sama. Pelafalannya sama, maknanya juga sama sesuai fiilnya. Nah, itu yang dinamakan dengan maf'ul mutlak lafdi. Maf'ul mutlak lafdi. Qa'adtu qu'udan. Sama-sama ada qa'ada. Ya, fi'ilnya qa'ada. Nih, masdarnya juga qu'udan. Ada qa'ain dalnya juga. Ya, dan makna qu'udan sama seperti fi'ilnya. Qa'adtu. Ya, qa'adtu aku loh duduk. Ya, dan ia dengan duduk yang benar, duduk. Oke. Wa darabtuhu dorban. Ya, aku memukulnya loh. Apa namanya? Benar-benar memukulnya dengan pukulan. Wadhahabtu dhahaban. Ya. Ini semua maf'ul mutlaknya sesuai dengan pelafalannya, baik makna dan lafalnya sesuai dengan fiilnya. Baik. Yang kedua yaitu yuwafiqu ma yuwafiqul fi'lan nasiba lahu fi ma'na wala yuwafiquhu fi hurufi. Berbeda hurufnya beda. Kemudian bi an takuna hurufil masdar ghaira hurufil fi'il. Masdarnya berbeda, hurufnya berbeda dengan huruf-huruf yang ada pada fi'il. Ya, alias tadi ya berbeda tetapi punya makna yang sama. Wadzalika nahwu jalastu qu'udan fa inna ma'na jalasa huwa ma'na al-qu'ud jalasa huwa ma'na al-qu'ud jalasa ya apa namanya maknanya sama dengan qu'ud qu'ada. Nah, hurufnya beda, ya kan? Hurufnya berbeda. Yang satu jim lam sin, yang satunya lagi qaf ain waw dal. Wa mithlu dzalik contohnya yang serupa yaitu farihtu jadalan, farihtu jadalan. Ya, jadalan itu bahagia yang sangat bahagia, very very happy. Farihtu aku loh bahagia dengan benar-benar bahagia. Wa darabtuhu lakman. Lakman ya pukulan, tamparan sama ya. Lakman tamparan atau memukul sama semakna dengan doroba. Ahantuhu ihtikoron. Ahantuhu aku loh mengenyek atau membuli. Ihtikoron juga membuli. Ya sama. Ya menghina atau membuli atau mengenyek. Ya itu sama. Wakumtu wukufan. Ya berdiri. Ya koma wakofa itu sama aja artinya berdiri. Wa ma asbah dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Eh, Sederhana insya Allah ya. Sekarang ada tambahan sedikit. Saya stop share di sini dulu. Ini tulisannya jelas kan? Jelas Mbak Vina. Oke. Nimtu qalilan. Nah, nimtu itu artinya tidur. Aku loh tidur. Ya, yang tidur tuh aku. Aku loh tidur, kolilan tuh sedikit atau sebentar. Ya, nimtu kolilan. Nah, kolilan ini kalau ngi'robi itu naib, naib, naib al maf'ul mutlak, naib al maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Karena sebenarnya ya nimtu masdarnya atau maf'ul mutlaknya sebenarnya mahdhuf terhapus. Nimtu nauman kolilan. Oke, sebenarnya kayak gini. Nimtu nauman qalilan. Naumannya dihapus, qalilannya sebagai naib al-maf'ul mutlak. Oke ya. Nah, kalau seperti ditulis nimtu nauman qalilan, maka dia sebagai fungsinya itu ya mubayyin
lin lin nau, mubayyin lin nau. Oke, kalau ingat yang tiga tadi ya, muakkad lil fi'il, bisa muakkad lil fi'il sama plus mubayyin lin nau. Oke, waktu tadi ya, mubayyin lin nau itu kalau nggak berupa mudhof dan mudhof ilaih, ya dia berupa ada sifatnya. Oke, qolilan ini kan sifat dari naum. Ya, aku tidur dengan tidur yang apa nih? Sebentar aja, yang sedikit. Oke. Atau roka'tu lillah, contohnya lagi, roka'tu lillah, aku loh ruku, maksudnya sholat di sini ya. Berapa? Aku loh sholat di hadapan Allah, arba'a, nah, arba'a roka'atin. Arba'a roka'atin. Ini juga mubayyin, bisa berupa adat dan juga bisa berupa nau juga. Nih, rokaat dianggap rokaat ini di sini rokaat aku ruku atau dianggap sholat ya aku sholat menghadap lillah sebanyak 4 rokaat. Ya, sebenarnya sebelum arba'ah itu ada rokaatannya, tapi ya udah nggak perlu karena kita mau menjelaskan berapa rakaat kita sholatnya. Nah, di sini ini arba'ah di sini kita bilangnya bukan maf'ul bihi, melainkan naib al-maf'ul, naib anil maf'ul mutlak 4 rakaat, apa mansub dengan mansub dengan fathah wa huwa mudhof. Sementara rakaatin di sini dierobkan mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Oke. Contohnya lagi. Hmm. Tuhu, tuhu. Oke. Aso atau seifan, tuhu seifan. Aku loh memukulnya dengan saif, dengan pukulan dengan menggunakan saif. Saif itu apa namanya? Pedang. Ya. Saif itu pedang. Jadi di sini saifnya itu alat, aku ketika mukulnya itu dengan menggunakan alat pedang di sini. Nah, saifan di sini di Eropa naib anil maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Karena sebenarnya mempunyai makna mukul juga, gitu loh. Ya, mukulnya hanya saja mukulnya dengan pedang atau bisa aso, ya. Aso itu tongkat, ya. Borot tuhu saifan. Jadi bisa berupa ya naib anil naib anil maf'ul mutlak ini bisa berupa sifat langsung tadi nimtu qolilan atau bisa berupa bilangan roka'tu lillahi arba'a roka'atin atau bisa berupa alat ya alat alat ya dorob tuhu saifan dorob tuhu aso, oke, atau tadi murodif tadi seperti tadi dorob, maaf, faroh tu atau farih tu sururon. Ya, farih tuh sururon. Ya, aku loh senang. Ini sebagai murodif sama. Ya, murodif itu sinonim sama dengan fiilnya. Jadi ini bisa untuk farih tuh sururon. Ya, kemungkinan bisa kita bisa bilang sururon di sini bisa naib anil maf'ul mutlak atau bisa juga maf'ul mutlak tapi yang maknawi. Ya, kalau kita bilang maf'ul mutlak maknawi mansub dengan fathah. Atau kita bisa bilang naib anil maf'ul mutlak karena dia sebagai sifatnya atau murodif, ya murodif dari fariha, ya murodif dari fariha, ya ala kulli hal, ini dinamakan naib anil masdar. Baik, yang ini kelihatan. Iya Mbak, kelihatan Mbak. Baik, nah di sini ada beberapa dari ayat ya Al-Quran di sini. Yuk kita latihan. Qala ta'ala di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, qala ta'ala auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, di sini kata tartila.
Ya, kita bilangnya maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Maf'ul mutlaknya di sini lafdi, ya, karena sama dengan rotil fi'ilnya, ya, sesuai, ya, sesuai dengan fi'ilnya. Oke ya, maf'ul mutlaknya sesuai dengan fi'ilnya dinamakan maf'ul mutlak lafdi. Oke. Kemudian fajliduhum tsamanina jaldah. Nah, di sini nih. Fajlidum di dalam surat An-Nur ayat 4, ya. Bahwasanya fajliduhum tsamani, Allah Ta'ala berfirman fajliduhum tsamanina jaldah, ya. Dan kasih cambuk mereka ini loh tsamanina jaldah sebanyak 80 jaldah. Nah, tsamanin di sini, ya, kita bilangnya naib anil maf'ul mutlak. Mansub dengan apa nih? Kira-kira ada yang mau kasih tahu dengan apa mansubnya? Mana? Mbak Risma, Mbak Sari, Mbak Nani? Dengan ya ya Mbak. Dengan ya Eh, ahsanti. Iya, betul. dengan ya. Dengan ya. Karena Betul. apa? Nah itu lupa tuh Mbak. Karena namanya mulhak jamak mudzakkar salim. Mulhak. Dia mulhak itu yang dianggap seperti jamak mudzakkar salim. Oke, dia nggak jamak mudzakkar salim. Kenapa? Kalau jamak mudzakkar salim itu ada mufrodnya, ada musannanya, seperti kata muslimin. Muslimin itu jamak mudzakkar salim karena ada mufrodnya. Mufrodnya apa? Muslimun. Musannanya apa? Muslimaini. Jamaknya mana? Muslimina. Tapi kalau mulhak jamak mudzakkar salim, dia dianggap jamak mudzakkar salim memang, ya, karena sama senada muslimin, thamanin, ya kan, tetapi dia nggak punya mufrad. Samanin mufradnya apa samanin? Nggak bisa. 80 ya 80. Oke. Musananya apa? Nggak ada. Nggak bisa. Nah, karena dia nggak punya mufrad, nggak punya musanna, tapi karena senada dengan mudzakkar salim, ya, maka dianggap jamak mudzakkar salim, tapi kita bilangnya mulhaq. Oke. Walaupun mulhak maksudnya dianggapnya apa? Keadaannya dianggap seperti jamak mudzakkar salim. Ya, apabila marfu dengan waw, apabila mansub dan majrur dengan ya. Ya, fajliduhum tsamanina jaldah tsamanin, mulhak jamak atau naib anil maf'ul mutlak mansub dengan ya karena dia mulhak jamak mudzakkar salim. Insya Allah bisa difahami. Nah, jaldatan di sini namanya tamyiz. Namanya tamyiz ini nanti akan kita bahas di bab selanjutnya insya Allah. Baik. Falyadhaku qalilan tadi sudah nih, udah kita singgung nih. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran dalam surat At-Taubah ayat 82. Yuk, qalilan di sini mana Mbak Sari? Kira-kira apa? Ini Naib, maf'ul mutlak ya naib, naib lah. kan. Oh, Dia naib nah, ya. Karena apa maf'ul mutlaknya dihapus, oke, terhapus, oke, naib seperti tadi nimtu qalilan, oke, seharusnya kan nimtu nauman qalilan, tapi naumannya terhapus, jadi qalilannya sendiri naib anil maf'ul mutlak. mutlak. Falyadhaku, ya, udah ketawalah kalian, apa, maka mereka akan ketawa gitu loh, tapi dengan ketawa yang sedikit. Falyadhaku qalilan, ya. Yuk, koliran nah. Jadi Mhm. sebenarnya naib al maf'ul mutlak. Naib anil Mubaik maf'ul mutlak mansub dengan nil maf'ul mutlak mansub dengan fathah. oke. Kemudian waliya beku kathiron, kathiron juga. Kasironnya sama juga ya berarti naib Iya, anil maf'ul naib mutlak anil maf'ul mutlak, iya mansub dengan fathah. mansub dengan Iya, karena masdarnya atau maf'ul mutlaknya ini terhapus. Oke ya. Seharusnya waliya beku bukaan kathiron. Faliyadhaku dhahkan qalilan. Kayak gitu. Ya. Baik. Di dalam surat An-Nisa selanjutnya innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu
dolalan ba'idan. Nah, ini dollu dolalan ba'idan. Dolalan sesuai dengan fiilnya dollu, berarti dolalan di sini apa? Maf'ul mutlak mansub dengan fathah maf'ul mutlak lafdi ya. Maf'ul mutlak lafdi mansub dengan fathah ba'idan di sini sifatnya, sifat dolalan. Oke ya. Nah, kalau apa maf'ul mutlak lafzi kita cukup maf'ul mutlak saja. Ya, kita cukupkan insyaallah sudah paham ya kalau itu maf'ul mutlak lafzi. Tapi kalau yang maf'ul mutlak maknawi, kita bisa bilang maf'ul mutlak maknawi untuk menegaskan loh, ini tuh sebenarnya maf'ul mutlak juga, tapi yang semakna dengan fiilnya. Oke. Baik. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Haqqa tilawatihi. Di sini dinamakan juga maf'ul mutlak ya. Tapi yang apa ya di sini ya? Haqqa tilawatihi. Yatlunahu. Baik, kita skip dulu. Kita ke wasofati sofa. Ini maf'ul mutlak, langsung aja maf'ul mutlak, lafdi juga, mansub dengan fathah. Fazajiroti zajro. Ya. Nah, ini juga zajro sofa ya, maf'ul mutlak, lafdi, mansub dengan fathah. Wa in ta'dil kulla adlin. Nah, ini juga, ini perlu ditulis lagi. Tadi yang naib anil maf'ul mutlak, selain sifat tadi, seperti nimtu qalilan, atau tadi wal fal yabku atau wal yabku kathiron, nimtu qalilan. Oh ya. Kemudian selain roka'atu lillahi arba'a roka'atin, ya itu juga ada kul ya kita menggunakan kul ya wa in ta'dil kulla adlin ya. Kita perhatikan setelah kul di sini ada kalimat atau kata yang sesuai dengan fiilnya. Fiilnya ta'dil ya. Jika kamu adil ya, kulla adlin, maka kullanya di sini itu sebagai naib. Naib anil maf'ul mutlak. Naib anil maf'ul mutlak. Saya yang tadi yang alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi. Firasat saya haqqa di sini juga naib anil maf'ul mutlak karena mudhof ilaihnya dia sebagai mudhof sama kulla juga mudhof juga. Naib anil maf'ul mutlak mansub dengan fathah wa huwa mudhof. Mudhof ilaihnya mana adlin. Ini juga haqqa tilawatihi dia sini um, naib anil maf'ul mutlak mansub dengan fathah wa huwa mudhof ilaihnya tilawatihi. Tilawah di sini masdarnya sama ya. Dia sini mudhof ilaihnya sama dengan yatslunahu. Ya, yatslunahu sama artinya. Yatslunahu tilawatan. Yatslu tilawah. Baik. Oke, kita cek nanti habis ini ya, yang ini haqqa tilawatihi. Baik. Sekarang qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sama sallimu taslima. Taslima juga maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Nah, di sini fa akhadatshumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghutha'an fa bu'da. Nah, di sini juga fa bu'da. Ya. Ini tadi naib anil maf'ul mutlak juga, naib anil maf'ul mutlak juga. Dia sebagai sifat sama seperti qalilan katsiron. Oke, ini juga kita akan cek nanti habis ini. Kemudian anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Syaqqa ya maf'ul mutlak fiilnya syaqaq ya syaqqa. Kemudian sabba sababa sob ya di sini sobaba sobabna sama di sini kita bilang maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Baik, ini nanti saya share ya. Kita stop dulu. Kita cek di sini. Maaf sebentar. Saya buka dulu.
Bentar ya. Al-Bahith Al-Quran. Oke. Jadi ayat berapa tadi yang kita cek tadi? Ini udah keluar di sini yang saya share. Udah, Mbak. Ada Mbak, ada. Baik, sebentar. Tadi surat yang haqqa tilawatihi ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ini surat Al-Baqarah ayat, kita tulis di sini Al-Baqarah ayat 121. Baik. Kita lihat di sini i'rab al-muyassar. Nah, betul kan? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Haqqa tilawatihi. Lihat nih, naib anil maf'ul mutlak. Oke. Jadi kita bisa perhatikan di sini setelah eh, kok ada hampir sama. Kalau kita perhatikan di sini, oh dia idhofah nih, mudhof mudhof ilaih nih. Oh, mudhof ilaihnya itu sebenarnya masdarnya dari fiilnya. Berarti hakonya di sini adalah naib anil maf'ul mutlak. Oke, kemudian lagi tadi yang tadi mana? Wasofati sofa surat as-sofat. Kita bisa cek as-sofat ayat 1 al-i'rabul muyassar. Wasofati sofa sofa maf'ul mutlak muakkad. Ah, di sini. Kebaca nggak? Yang saya tandain Iya, biru nih. Ya. iya, baca. Wasofati. Wah, di sini bukan harf atof ya. Melainkan huruf kosam. Oke, huruf kosam tuh huruf sumpah. Ya. Dan Allah bersumpah terhadap apa saja makhluknya yang Allah kehendaki. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, oke, bersumpah dengan nama makhluk menandakan ciptaannya itu agung, ya. Agung punya keistimewaan. Nah, waw kosam ini seperti masuk kategori huruf jar. Dalam arti setelah huruf kosam itu sudah pasti majrur. Ya, kalau kita perhatikan wal asri innal insana lafi khusr wal asri. Wawnya di sini waw kosam. Wal fajri itu wawnya waw kosam. Wadduha itu wawnya juga waw kosam. Wal adiyati dhabha wawnya kosam. Oke, dan banyak sekali Allah apa namanya memakai huruf kosam waw ya dan setelahnya adalah berupa sumpah yaitu terhadap sumpah Allah terhadap makhluknya ya menandakan itu makhluk itu mempunyai keistimewaan. Oke. Nah, makanya di sini as-sofat setelah waw huruf kosam wajar kita bilangnya huruf kosam wajar jar karena dia termasuk huruf jar. Cuma kita bilangnya huruf kosam. Dia huruf jar sebenarnya tapi namanya huruf kosam. Baik, sebentar saya cek dulu. Oke. Nah, as-sofat di sini kita bilangnya isim majrur atau majrur biwaw ya. Kita bilangnya majrur biwaw al-qasam. Majrur majrur dengan waw qasam, majrur dengan kasroh wasofati ti ya. Majrur dengan waw qasam. Oh, artinya itu as-sofat di sini artinya rombongan malaikat dan demi rombongan malaikat. Oke. Kemudian wasofati sofa. Nah, sofa di sini sebagai maf'ul mutlak muakkad. Ya, fungsinya ya. Dia maf'ul mutlak. Kalau kita bilangnya ya maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Kalau ditanya fungsinya dia sebagai muakkad lil fi'il karena sesuai dengan fiilnya. Karena sesuai dengan fiilnya. Kita juga bisa buka i'rab ini nih, i'rab kalau mau, nih, nih, lebih didetailkan lagi nih.
Wow, harf jar. Oke, harf jar tepatnya harf jar kosam. Alnya sofat ini dari kata dari alif lam sama sofat. Ya, ini dijelaskan isim fa'il, thulathi, mujarrad. Ya, ini lebih mendetail lagi. Kita belum perlu di sini. Atau kita bisa pilih-pilih, bisa kita lihat ini sebagai referensi. Ya, ini i'rabil Quran lid-da'ash. Nah, di sini. Nah, wasofat al-wawu di sini huruf qasam wajar, ya, harf qasam wajar. As-sofat isim majrur. Nah, dia bilang isim majrur ya karena huruf qasam ini termasuk huruf jar. Maka setelah huruf jar kan kita bilangnya isim majrur. Isim majrur. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi mahdhuf taqdiruhu uqsimu. Ah, jadi tiba-tiba Allah nggak langsung wasofat. Sebenarnya ada kata uqsimunya, ada fi'il fa'ilnya. Aku bersumpah dengan sofat, dengan rombongan malaikat itu, dengan sumpah rombongan malaikat ini. Uqsimu. Kayak lafal Bismillahirrahmanirrahim waktu itu kita sudah singgung. Ya kan? Dimulai dengan Bismillah. Nggak bisa tiba-tiba Bismillah. Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Ya. Pasti ada fiil fa'ilnya. Makanya dia dibilang isim majrur muta'alliqon berkaitan dengan mahdhuf, dengan fiil mahdhuf. Takdirnya apa kalau bismillah? Abda'u. Aku memulai. Abda'u. Aku loh. Abda'u. Atau nabda'u. Kita memulai dengan menyebut nama Allah. Atau akra'u. Aku membaca dengan memulai dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu baru kita membaca, ya, atau aktubu atau apapun itu fiilnya, ya kan, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena seringnya dibaca Bismillah maka kita nggak perlu lagi fiil fa'ilnya, udah dihapus, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan wasofat karena dia jar majrur, oke. Harus ada apa, kaitannya apa dengan fiil yang mahdhuf yaitu uksimu. Oke, uksimu as-sofat di sini. Kemudian sofan di sini wasofati sofa maf'ul mutlak. Begitu pula dengan fazajiroti, zajro. Fa di sini jadi huruf atof. Ya. Kalau kita ingat huruf atof itu ada selain waw, ada fa juga. Ya, huruf atof. Nah, setelah huruf atof dinamakan ma'tuf. Ya, setelah huruf atof dinamakan ma'tuf. Kita tahu ma'tuf selalu mengikuti ma'tuf alaih yang diatofkan. Yang diatofkan majrur, maka ma'tufnya juga harus majrur. Maka dibilang ma'tuf ala as-sofat. Nah, zajronnya pun juga maf'ul mutlak. Oke, ya. Baik. Apalagi tadi yang mau kita pastikan tadi. Dari sini insya Allah bisa difahami, Mbak Sari, Mbak Nani, Mbak Risma. Jadi kita bisa buka ini ya. Al-Bahith Al-Qur'ani tulisannya seperti ini. Al-Bahith Al-Qur'ani. Terus kita klik ini ada Bahas. Bahas itu search. Kita bisa memasukkan kata apa saja di sini. Tapi yang lebih memudahkan saya suka langsung ke, kalau misalnya ke i'rab, langsung ke ulum. Ulum di sini. Ini ada berbagai macam ulum. Kitab i'rab, maaf. Kitab i'rab. Ini ada i'rab wa lugha, kitab i'rab. Gharib wa ma'ani, ini kitab kamus ya. Kamus. Oke. Kosakata di situ. Artinya apa sih ini? Nah, kemudian qiraat. Hmm, Qiraat seperti apa? Eh, Qiraat sab'ah itu. Ini ada qiraat yang ke-10, 10 macam, gak hanya 7 tapi 10. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini. Bisa lewat HP ya. Nggak perlu download ini langsung kalau ada internetnya kita bisa buka aplikasinya Al-Bahith Al-Qur'ani ke sini. Ini ada masohif ya. Nah, di sini subhanallah ini disebutkan juga ada mushaf Syu'bah an Asim Qolun Warsh Durri Susi ya. Masya Allah ini ilmu wasek banget ya, ilmu sangat luas. Subhanallah. Kemudian ada tajwidnya di sini ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini keren apa yang bikin aplikasi ini keren. Ma'ajim ini juga kamus, kamus bahasa Arab di sini. Oke, baik. Tadi apa lagi ya? Fabu'da, oke. Sekarang surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun.
ayat 41. Oke, kita coba buka. Yang fa'akhadathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghutha'a. Fabu'da tadi yang di yang diberi warna merah adalah fabu'da. Kita lihat bu'da di sini. Nah, oke, maf'ul mutlak juga. Bu'dan di sini maf'ul mutlak li fi'il mahdhuf ba'idu bu'dan. Ba'idu bu'dan. Oke. Kita bilang maf'ul mutlak mansub dengan fathah ya li fi'il mahdhuf takdiruhu ba'idu. Ba'idu mereka itu menjauh dengan sejauh-jauhnya. Ba'idu bu'dan. Hmm, oke. Baik, ala kulihal mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mbak Nani, Mbak Sari dan Mbak Asma. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.